Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Jumpa lagi dengan Bulia di pembelajaran IPA pada pagi hari ini. Nah, pada kesempatan hari ini kita akan belajar tentang pencemaran lingkungan. Nah, sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya anak-anak berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipersilahkan. Berdoa diakhiri. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang definisi dari pencemaran lingkungan. Nah, di gambar tersebut anak-anak bisa melihat bagaimana tumpukan sampah dan juga polusi udara hasil asap dari pabrik. Nah, berdasarkan Undang-Undang Lingkungan Hidup Nomor 32 Tahun 2009, pencemaran lingkungan itu diartikan sebagai masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan. Nah, di gambar ini anak-anak bisa melihat ya bagaimana sampah-sampah atau polusi udara itu mencemari lingkungan sekitar. Lingkungan itu terbagi menjadi pencemaran air, kemudian pencemaran udara, dan juga pencemaran tanah. Nah, yang pertama yaitu pencemaran air. Nah, jadi pencemaran air itu ketika masuknya makhluk hidup, zat, energi, atau komponen lain itu ke dalam air. Akibatnya kualitas air itu turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan air tidak berfungsi lagi sesuai dengan peruntukannya. Faktor-faktor penyebab pencemaran air disebabkan oleh yang pertama adanya limbah industri yang mengandung zat yang berbahaya yang bisa dibuang ke saluran umum. Kemudian ada limbah rumah tangga. Nah, hasil limbah rumah tangga ini bisa berasal dari kegiatan perumahan, misalnya ketika mencuci baju. Nah, itu bekas air deterjennya itu dapat menyebabkan limbah rumah tangga. Kemudian limbah pertanian. Nah, pada sektor pertanian ini juga dapat terjadi pencemaran air, terutama akibat dari penggunaan pupuk dan bahan kimia tertentu. Nah, akibat dari pencemaran air atau dampak yang ditimbulkan akibat pencemaran air, yang pertama yaitu penurunan kualitas lingkungan, kemudian gangguan kesehatan, pemekatan hayati, mengganggu pemandangan, dan mempercepat proses kerusakan benda. Nah, lalu bagaimana cara penanggulangan dari pencemaran air? Yang pertama yaitu dapat dilakukan dengan pembuatan kolam stabilisasi. Nah, dalam kolam stabilisasi, air limbah itu diolah secara alamiah untuk menetralisasi zat-zat pencemar sebelum air limbah tersebut itu dialirkan ke sungai. Kemudian ada IPAL, instalasi pengolahan air limbah. Nah, pengolahan ini dilakukan melalui 3 tahapan. Pengolahan pertama, pengolahan kedua, dan juga pengolahan lanjutan. Kemudian ada pengelolaan ekskreta. Nah, ini terdiri dari beberapa tahap. Yang pertama yaitu recycle, yaitu pendaur ulangan. Proses recycle misalnya untuk sampah yang dapat terurai dijadikan kompos. Kemudian ada reuse, yaitu penggunaan ulang. Nah, proses reuse dilakukan untuk sampah yang tidak dapat terurai dan dapat dimanfaatkan ulang, misalnya botol air minum. Kemudian ada reduce, yaitu melakukan pengurangan
bahan atau penghematan. Kemudian ada repair, yaitu melakukan pemeliharaan. Kemudian yang kedua yaitu pencemaran udara. Nah, udara merupakan campuran dari beberapa macam gas yang perbandingannya tidak tetap, tergantung pada keadaan suhu, tekanan udara, dan juga lingkungan sekitar. Dalam udara terdapat oksigen untuk bernafas, karbon dioksida untuk proses fotosintesis oleh klorofil dan daun, dan ozon O3 untuk penahan sinar ultraviolet. Nah, faktor-faktor penyebab pencemaran udara ada faktor internal dan juga ada faktor eksternal. Faktor internal atau alami dapat disebabkan yaitu debu yang berterbangan akibat tiupan angin. Kemudian abu yang dikeluarkan dari letusan gunung berapi, kemudian proses pembusukan sampah organik. Kemudian dari faktor eksternal ada hasil pembakaran bahan bakar fosil, misalnya hasil polusi dari knalpot sepeda motor, kemudian hasil asap dari pabrik. Nah, itu penyebab faktor eksternal. Ada debu atau serbuk dari kegiatan industri, kemudian pemakaian zat-zat kimia yang disemprotkan ke udara. Nah, dampak yang ditimbulkan dari pencemaran udara itu dapat menyebabkan rusaknya lapisan ozon. Kemudian ada efek rumah kaca. Upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah pencemaran udara yaitu mengurangi emisi CFC. Nah, biasanya ini pada AC, kemudian pada kulkas. Nah, itu hal-hal yang bisa dilakukan untuk menanggulangi pencemaran udara. Kemudian mengurangi penggunaan bahan bakar minyak seperti minyak bumi. Kemudian mengurangi penggunaan energi batu bara yang dapat menyumbangkan polusi CO2 dengan cara mengganti batu bara dengan gas alam dan pembangkit tenaga listrik. Kemudian penggunaan filter atau scrubber untuk menyaring CO2. Kemudian melakukan penanaman pohon atau reboisasi. Kemudian produksi mobil irit bahan bakar ditingkatkan sehingga emisi CO2 yang terbuang juga sedikit. Nah, yang terakhir yaitu membahas tentang pencemaran tanah. Nah, definisi pencemaran tanah adalah keadaan di mana bahan kimia buatan manusia masuk dan merubah lingkungan tanah alami. Nah, kerusakan tanah untuk produksi biomasa adalah berubahnya sifat dasar tanah yang melampaui kriteria baku kerusakan tanah. Nah, bagaimana membedakan ciri-ciri tanah yang tercemar dan tanah yang tidak tercemar? Untuk tanah yang tercemar, tanah tidak subur. Kemudian dapat dilakukan pengukuran menggunakan pH. Jadi pH-nya itu di bawah 6 atau di atas 8. Kemudian berbau busuk, kering, mengandung logam berat, dan mengandung sampah anorganik. Contohnya yaitu plastik dan sebagainya yang sulit terurai oleh tanah. Kemudian ciri-ciri tanah yang tidak tercemar, tanahnya subur, trayek pH minimal 6 maksimal 8, artinya trayek pH-nya itu berada di 7.
Kemudian tidak berbau busuk, tidak kering, memiliki tingkat kegemburan yang normal, tidak mengandung logam berat dan tidak mengandung sampah anorganik. Kemudian penyebab pencemaran tanah dapat disebabkan karena faktor internal dan juga faktor eksternal. Nah, faktor internal, faktor yang disebabkan oleh peristiwa alam seperti letusan gunung berapi yang memuntahkan debu. Kemudian faktor eksternal itu disebabkan oleh limbah industri, ada limbah pertanian, kemudian limbah rumah tangga itu juga bisa menyebabkan pencemaran tanah. Oleh sebab itu, anak-anak harus membuang sampah pada tempatnya. Nah, dampak pencemaran dapat dirasakan secara langsung maupun tak langsung. Dampak yang ditimbulkan secara langsung oleh manusia yaitu misalnya limbah organik yang degradasi oleh mikroorganisme akan menimbulkan bau yang tidak sedap atau bau yang busuk. Kemudian dampak tidak langsung, dampak yang dirasakan oleh manusia melalui media lain yang timbulkan pencemaran, misalnya penggunaan pestisida dapat menyebabkan penurunan hasil pertanian. Maksudnya yang berlebihan itu dapat merupakan bahan karsinogenik untuk semua populasi dan perubahan metabolisme pada tanaman, sehingga penggunaan pestisida yang berlebihan juga dapat menyebabkan penurunan hasil pertanian. Pencegahan yang dapat dilakukan untuk menanggulangi pencemaran tanah yaitu membuang sampah pada tempatnya, kemudian mengolah sampah organik menjadi kompos, kemudian sampah organik yang mudah rusak dapat dimanfaatkan untuk makanan ternak. Kemudian untuk bahan-bahan yang dapat didaur ulang hendaknya dilakukan proses daur ulang seperti kaca, plastik, kaleng dan juga sebagainya. Kemudian melakukan proses pemurnian terhadap limbah industri sebelum dibuang ke sungai atau tempat pembuangan yang lain. Kemudian mengurangi penggunaan bahan-bahan yang tidak dapat diuraikan oleh mikroorganisme. Kemudian penggunaan pupuk pestisida yang sesuai dengan aturan. Nah, sekian pembelajaran atau pembahasan tentang pencemaran lingkungan pada pagi hari ini. Semoga anak-anak bisa menangkap apa yang Ibu sampaikan hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat untuk kehidupan kita. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.